Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Sufan pada mata kuliah e-marketing. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang perkembangan pemasaran mulai dari pemasaran 1 sampai dengan pemasaran 4 sesuai dengan kondisi revolusi industri 1 sampai dengan revolusi industri keempat. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemasaran di abad ini. Pemasaran di abad 21. Karena e-marketing tentu saja terkait dengan perkembangan di dunia digital, di perkembangan dunia informasi, perkembangan internet yang ada di revolusi industri ketiga dan keempat. Ada baiknya kita melihat pada saat abad 21 bagaimana pemasaran berkembang. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita akan mencoba nanti menelaah ada kondisi ekonomi di revolusi industri 1, 2 dan kondisi ekonomi di revolusi industri 3, 4. Orang kemudian menyatakan zaman old dan zaman now. Ekonomi juga akan kita lihat seperti itu. Ekonomi lama dan ekonomi yang baru. Sehingga kita akan fokus pada pemasaran di abad 21. Tetapi sebenarnya kita harus mengingat kembali pemasaran lama seperti apa dan pemasaran yang baru seperti apa. Nah, nanti kita akan mencoba mendiskusikan tentang ekonomi baru. Ekonomi baru dibandingkan dengan ekonomi lama. Kenapa? Yang melandasi pemikiran elektronik marketing adalah ekonomi baru, bukan di ekonomi yang lama. Tetapi kita perlu mereview ulang, melihat kembali. Baik saudara-saudara sekalian, Anda pasti mengenal istilah old and new. Ekonomi juga demikian. Dasar bertindak, dasar untuk melakukan keputusan di dalam pemasaran maupun bisnis itu dipengaruhi oleh kondisi ekonominya. Ketika kita berada di kondisi ekonomi yang lama, maka pemasaran dan bisnis sesuai dengan kondisi ekonomi yang lama. Ketika kita bicara tentang new economy, maka akan terjadi perubahan. Perubahan yang mendasar, yang berbeda dari pendekatan ekonomi lama. Ini lama kayak kelihatan wajahnya tua karena lama, yang baru menjadi muda. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa perbedaannya. Oke, saudara sekalian, kita mulai dari satu yang kita sebut dengan ekonomi lama atau old economy. Old economy itu biasanya ketika bicara tentang keputusan perusahaan itu akan sangat dipengaruhi oleh manufaktur. Jadi lebih banyak ke era manufaktur di ekonomi lama ini. Kenapa? Karena old economy itu didasarkan pada revolusi industri yang mengelola industri manufaktur. Anda pasti ingat bahwa old economy ketika revolusi industri yang maju pesat adalah bidang manufaktur. Maka wajar nanti pada kondisi ekonomi lama ini juga pemasarannya lebih menitik beratkan pada hasil industri manufaktur. Sementara ekonomi baru agak berbeda. Oke, ekonomi yang lama juga kita lihat bahwa bisnis yang ada di ekonomi lama ini lebih banyak mengelola manufaktur, kemudian digunakan praktek-prakteknya untuk keberhasilan operasi. Maka manajemen operasional menjadi sangat penting di sini. Kenapa? Bicaranya adalah efisiensi dan efektivitas serta produktivitas kerja. Wajar ketika ekonomi kemudian juga terpengaruh di dalam modelnya. Mereka menstandarisasi produk karena ada manufacturing konsep.
yang bisa menggunakan mesin-mesin untuk memproduksi produk massal. Untuk apa? Untuk menekan harga. Jadi dalam teori ekonomi yang lama, mereka itu bisa menekan harga dengan produk-produk yang standar dengan biaya operasional yang lebih murah, karena lebih bisa diproduksi lebih banyak. Oke, masih di ekonomi lama. Di ekonomi lama, kita bisa melihat mereka selain bicara manufacturing, efisiensi di manufacturing, selain bicara tentang produksi massal, produksi standar, mereka juga berusaha untuk memperluas ukuran pasar. Kenapa? Dengan ukuran yang pasar yang cukup besar, maka produk standar bisa dihasilkan lebih banyak. Kalau dihasilkan lebih banyak, maka yang terjadi adalah ini, ada economic of scale. Skala ekonomi karena proses produksi yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Jadi luas pasar menjadi penting nanti di old economy. Untuk itu, karena pasarnya sudah luas, maka mereka cenderung apa? Melakukan replikasi prosedur, melakukan kebijakan-kebijakan. Kebijakan satu digunakan untuk semua pasar. Bahkan satu kebijakan digunakan untuk pasar geografis yang banyak. Padahal sangat berbeda perilaku pasar pada geografi yang berbeda ini. Tetapi mereka cenderung mengaplikasikan replikasi prosedur, menerapkan replikasi prosedur dan kebijakan. Kenapa? Dengan replikasi menganggap bahwa semua itu bisa dikendalikan, bisa dilakukan dengan satu model bisnis. Nah, ini ekonominya berarti ekonomi yang lama. Satu pasar dengan pasar yang lain diperlakukan sama prosedur dan kebijakannya. Dan masih ingat ketika kita bicara tentang ekonomi lama itu masih ingat ada istilah efisiensi. Jadi setiap bisnis itu diusahakan melakukan operasionalisasinya secara efisien. Oleh karena itu, teori-teori manajemen lama menyatakan bahwa efisiensi itu bisa dilakukan jika perusahaan dikelola secara hierarkis. Hierarkis berarti ada tingkatan-tingkatan manajerial. Nah, tingkatan manajerial menjadi penting untuk apa? Untuk memastikan bahwa operasi atau prosedur atau kegiatan itu dilakukan dengan efisien. Itulah ekonomi yang lama. Jadi ekonomi lama lebih banyak berbicara tentang efisiensi, economic of scale, lebih banyak bicara manufaktur, bicara pada prosedur yang sama. Kalau perlu ukuran pasar diperluas, kemudian produksi massal dengan berharap harga menjadi lebih rendah. Nah, teori ekonomi lama ini masih berlaku, masih ada penganut, masih ada yang melakukan dan menjalankan, terutama pada sektor-sektor manufaktur. Sementara kalau kita lihat abad 21 terjadi revolusi yang besar di revolusi digital. Informasi menjadi lebih banyak dan kita terbiasa melihat perusahaan-perusahaan bisnis itu bisa mengelola informasi itu untuk kepentingan mereka. Maka muncullah ekonomi baru ini, di mana secara teknologi revolusi digital ini memungkinkan terciptanya alat-alat yang canggih, alat-alat yang bisa mengelola informasi. Nah, inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi baru yang bisa lebih efisien, lebih cepat, dan juga lebih banyak bisa dilakukan kolaborasi. Kita coba lihat revolusi digital ini, lompatan teknologi. Maka disebut dengan digital karena yang diciptakan adalah teknologi digital. Lompatan teknologi ini memberikan serangkaian kemampuan baru bagi konsumen dan bisnis yang dulu tidak ada
kemudian ada perangkat digital, maka memungkinkan ada kemampuan baru. Bagi siapa? Bagi konsumen dan bisnis. Dulu konsumen kalau harus membandingkan barang harus datang ke toko, melihat barang, kemudian membandingkan. Kalau mau membandingkan harga, pindah ke toko lain. Tetapi sekarang kemampuan baru ini terjadi bagi konsumen. Membandingkan nggak perlu jalan-jalan, cukup di rumah. Bisa membandingkan apa saja, informasi apa saja bisa kita terima. Nah, kemampuan apa saja di sisi konsumen selain itu? Kita akan coba kita pikirkan. Silahkan Anda berpikir kemampuan apa sebenarnya yang bisa dimiliki oleh konsumen. Secara umum nanti kita akan bisa melihat ada perubahan kemampuan di konsumen. Yang pertama, Anda bisa lihat di sini, kekuatan pembeli menjadi meningkat. Karena apa? Dia lebih tahu sekarang. Menjadi smart buyer, menjadi pembeli atau konsumen yang cerdas. Kenapa cerdas? Karena era digital mengubah pola mereka dalam belajar, terutama dalam mempelajari perilaku produsen, dalam mempelajari produk-produk yang ada di pasaran. Maka ini kekuatan pembeli menjadi lebih meningkat karena dia punya informasi yang lebih banyak, bisa membanding-bandingkan dan seterusnya. Oke, yang kedua, semakin banyaknya variasi barang dan jasa yang tersedia, nah ini konsumen akan semakin mampu untuk memilih, semakin mampu memilih barang dan jasa yang telah tersedia ini. Kemampuannya ini karena apa? Terbiasa dengan variasi barang dan jasa yang banyak tersedia, sehingga terasa semakin lama semakin mampu untuk membandingkan informasi, untuk memperkaya informasi, bahkan untuk mengambil keputusan ketika barang itu bervariasinya lebih banyak. Oke, ini ada kemampuan baru di sisi konsumen. Yang lain, konsumen mampu mendapatkan informasi. Sementara informasi yang dia dapat menyangkut segala hal, baik itu produsennya, konsumennya, pesaingnya, barangnya, distributornya, dan lain. Ini banyak sekali konsumen itu bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Karena kemudahan informasi ini kemudian menjadikan bahan pertimbangan ketika mau melakukan buying. Konsumen membeli dengan berbagai macam pertimbangan. Kemudian yang keempat, semakin mudah berinteraksi. Konsumen semakin berani berinteraksi karena dimudahkan dengan model digital. Apa yang dilakukan di sini? Bisa melakukan pesanan, bahkan tanpa harus punya barang, produk bisa menerima pesanan. Model reseller seperti ini. Sehingga konsumen itu bisa berinteraksi. Selain membeli juga dia bisa menjadi penjual. Kemampuan yang lain adalah kemampuan untuk membandingkan catatan. Jadi catatan atas barang dan jasa itu kadang-kadang ada yang mencatat bedanya sekecil apapun dicatat dibandingkan untuk pengambilan keputusan ketika dia mau melakukan pembelian. Nah, perubahan kemampuan di sisi konsumen ini tentu saja akan berakibat pada perubahan perilaku mereka. Perilaku yang berubah karena kemampuan berubah harus disikapi. Siapa yang harus menyikapi? Yang pertama adalah pemasar. Yang pertama pemasar pasti dia harus mensikapi perilaku yang berbeda. Kemudian industri atau perusahaan. Ini juga harus mensikapi dengan cara yang berbeda pula. Misalnya ketika kemudian banyak produk yang belum ada di satu negara, kemudian masyarakat mencari informasi bahwa di luar ada, ya, dengan informasi mudah untuk bertanya, mudah untuk melakukan pesanan, maka kemungkinan produk-produk dari luar negara bisa masuk kepada suatu negara lain dan konsumen langsung bisa melakukan pembelian. Kenapa? Kemampuan-kemampuan yang sudah meningkat ini. Ini dari sisi konsumen. Maka harus disikapi oleh siapa tadi? Industri, pemasar, dan perusahaan harus melakukan sikap, memberikan sikap terhadap kemampuan ini.
Sehingga apa? Di sisi lain, maka dalam bisnis juga harus ada kemampuan baru. Karena revolusi digital ini maka memungkinkan seorang pelaku bisnis itu mempelajari perubahan apa yang harus dilakukan agar mempunyai kemampuan baru untuk mengantisipasi perubahan. Coba kita pikirkan, apa yang bisa dilakukan? Kemampuan bisnis baru ini seperti apa? Kemampuan baru bagi bisnis. Coba kita lihat, perusahaan sekarang dapat mengoperasikan informasi. Jadi karena eranya tadi dikatakan new economy didasarkan pada informasi atau pengelolaan informasi dan didasarkan pada revolusi digital. Maka perusahaan mau tidak mau belajar dan akhirnya ada kemampuan dalam mengoperasikan informasi. Yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk berbagai macam keperluan perusahaan, salah satunya adalah saluran pemasaran yang baru. Dengan jangkauan geografis yang lebih luas untuk mempromosikan produk maupun bisnisnya. Ini kemampuan baru terkait dengan operasi informasi, mengoperasikan informasi, memanfaatkan saluran digital. Yang kedua, perusahaan dapat mengumpulkan informasi. Selain mengoperasikan informasi di sini, dia juga bisa mengumpulkan informasi yang lebih lengkap. Jadi sekarang ada kecenderungan perusahaan melakukan pengumpulan informasi mengenai pasar. Jadi pasar yang potensi di mana, yang tidak potensi di mana, ada perubahan pasar seperti apa, apakah ada kemungkinan perluasan pasar, itu adalah informasi bisa digali. Juga informasi tentang konsumen. Konsumen perilakunya berubah atau tidak, pola belanjanya bergeser atau tidak, yang prospek seperti apa. Bahkan perusahaan itu mampu untuk mendapatkan informasi tentang saing dengan mudah. Nah, ini kemampuan-kemampuan baru oleh perusahaan. Yang ketiga, perusahaan itu juga bisa memfasilitasi komunikasi internal antar karyawan, sehingga karyawan itu lebih mudah mendapatkan informasi dari perusahaan maupun mendapatkan informasi dari luar. Sehingga ketika dalam operasi perusahaan ada perubahan kebijakan, ini lebih lancar. Kenapa? Ada komunikasi internal itu bisa difasilitasi oleh perusahaan. Kemudian yang lain, kalau kita melihat perusahaan maupun pesaing, itu dapat berkomunikasi dua arah dengan pelanggan dan prospek. Sekarang ada kecenderungannya perusahaan lebih menekankan komunikasi dua arah. Dengan komunikasi dua arah sebelum terjadinya transaksi, maka ketika sudah ada kesepakatan transaksi, ini lebih efisien. Ya, komunikasi dua arah, maka transaksi bisa lebih efisien karena cocok sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Itu saudara-saudara tentang kemampuan yang ada di bisnis. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kemampuan konsumen naik, kemampuan bisnis naik. Apa yang terjadi dengan dunia bisnis kalau begitu? Satu sisi konsumennya menjadi semakin smart atau dikatakan smart buyer, satu sisi bisnis juga punya kemampuan dalam mensikapi, dalam mengadopsi teknologi, dalam memanfaatkan informasi. Nah, apa yang terjadi kalau begitu dalam bisnis sekarang ini? Baik, yang terjadi di dunia bisnis, kita lihat sekarang ini karena informasi dan digitalisasi semakin kuat, cepat, maka bisnis bisa beroperasi pada ekonomi yang terglobalisasi. Informasi tidak bisa dibendung, sehingga bisnis kecenderungannya mengglobal. Baik itu bisnis kecil maupun yang bisnis-bisnis besar.
Yang dulu globalisasi hanya dinikmati oleh bisnis besar, sekarang semua pelaku bisnis bisa beroperasi pada skala ekonomi yang besar, terutama pada ekonomi global. Yang kedua, bahwa sekarang ini orang konsumen perubahan cepat sekali. Berubah pikiran, berubah keinginan, sehingga kecepatan mereka sangat tinggi. Bisnis juga harus bergerak dengan kecepatan yang tinggi pula. Kenapa? Ada kecepatan menjadi penting. Mungkin kita melihat bahwa ada produk itu sangat bagus, tapi ketika pengambilan keputusannya lambat, maka kadang kalah dengan produk-produk kelas 2. Kenapa? Kecepatan dalam mengantisipasi, kecepatan dalam bergerak. Nah, sekarang ini kecenderungannya adalah sangat tinggi. Tidak hanya berdasarkan modal, kemampuan, kompeten, tapi sekarang satu lagi yang penting cepat. Kompeten dan cepat itu menjadi penting. Oke, kemudian yang lain, pasar dikarakteristikan dengan kompetisi yang ketat. Jadi sekarang ini terjadi kondisi yang kita sebut dengan hyper competition. Kompetisinya sangat tinggi. Bahkan yang dulu dianggap bukan kompetitor, sekarang bisa jadi dianggap kompetitor. Misal begini, ada sebuah warung atau toko yang dulunya melayani pasar konsumen lokal. Prinsip pengecer, toko pengecer itu kan biasanya untuk melayani pasar lokal. Sekarang apa yang terjadi? Karena tadi dikatakan pasar itu menjadi terglobalisasi di sini, yang namanya kompetitor tidak hanya yang berada di satu wilayah, maka akan memungkinkan yang kita sebut dengan hyper competition terjadi. Terjadi hyper kompetisi. Kompetisinya menjadi sangat ketat karena pesaingnya dari mana saja. Perkembangan teknologi itu juga bisa menantang setiap bisnis. Setiap bisnis ditantang, setiap bisnis harus mengadaptasi dirinya. Setelah beradaptasi, dia akan mengadopsi teknologi. Tantangan bagi bisnis. Perkembangan teknologi menjadi tantangan baru. Yang bisa menggunakannya bisa menjadi lebih unggul, maka teknologi bisa digunakan untuk membangun keunggulan kompetitif bagi bisnis. Nah, ini tantangannya di situ. Bahwa mana ada bisnis yang bisa mengadaptasi, kemudian ada yang tidak bisa beradaptasi, kita bisa lihat nanti perbandingannya. Itu yang di dalam hal ini adalah sisi bisnis telah berubah yang terjadi seperti itu. Kemudian coba yang terakhir Anda baca, bisnis harus beradaptasi dengan konsumen. Kenapa kok adaptasi konsumen? Karena kekuatan mereka semakin kuat. Kekuatan konsumen yang semakin kuat tidak dilawan, tapi dilakukan adaptasi. Bagaimana melayani mereka? Karena mereka lebih kuat daripada perusahaan sekarang. Maka yang harus dilakukan ya ini, harus adaptasi, bukan konfrontasi. Ketika beradaptasi dengan konsumen, maka akan semakin mudah mendekati mereka dan pemasaran akan sukses ketika bisa berinteraksi, beradaptasi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan konsumen. Itu. Nah, yang menjadi penting adalah sekarang kita pikirkan kalau perusahaan berubah, kondisi bisnis berubah, kemampuan konsumen berubah, kemampuan bisnis juga berubah. Giliran kita memikirkan pemasar. Pemasar otomatis harus beradaptasi. Bagaimana adaptasi pemasar? Nanti kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.